Hai teman-teman, hari ini ikut keseruan saya berbelanja sekaligus mengerjakan tugas biologi yuk. Kemarin kelas kami mendapatkan tugas untuk melakukan pengamatan keanekaragaman makhluk hidup di pasar. Kami diperbolehkan pergi ke pasar tradisional ataupun supermarket. Karena teman-teman yang lain memilih pergi ke pasar tradisional, maka saya ingin mencoba hal yang berbeda. Kami diwajibkan oleh guru kami untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, baik di dalam maupun luar sekolah, yaitu wajib memakai masker, selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer jika mendesak, dan tidak lupa untuk tetap menjaga jarak. Stay safe ya teman-teman. Awalnya, saya sendiri tidak mengerti apa hubungan antara keanekaragaman hayati dengan pasar. Namun, setibanya saya di supermarket, saya baru menyadari bahwa ada banyak sekali beragam buah, sayur, dan daging-dagingan. Bahkan, saya cukup terkejut dengan banyaknya variasi dari beberapa jenis buah. Untuk kategori buah, saya menjumpai ada sekitar 7 jenis jeruk, 3 jenis apel, 3 jenis pir, 5 jenis alpukat, 5 jenis pisang, 2 jenis nanas, 2 jenis semangka, dan lain-lain. Untuk kategori sayuran, saya menemukan selada yang warnanya merah dan hijau loh, menarik ya. Untuk kategori jamur, ada 3 jenis yang saya temukan, yaitu jamur enoki, jamur kancing, dan jamur tiram. Sedangkan untuk kategori daging, ada 2 jenis ayam, 1 bebek, 1 sapi, 1 domba, dan beberapa jenis ikan air tawar dan laut. Sambil membantu ibu berbelanja, saya pun mulai memahami bahwa keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini tak terkira banyaknya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kuasa Tuhan yang mampu menciptakan masing-masing keunikan variasi makhluk hidup tersebut. Demikian kegiatan pengamatan saya hari ini. Sampai jumpa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku fase E yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Semoga selalu sehat ya. Tidak bosan-bosan ibu selalu mengingatkan pada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sudah siap untuk pembelajaran IPA Biologi hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penajaman materi 2 TP atau tujuan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Setelah kemarin kalian melaksanakan kegiatan observasi pasar, ibu yakin kalian memiliki pengertian tentang keanekaragaman versi pendapat kalian masing-masing. Agar tidak terjadi miskonsepsi, yuk kita bahas bersama. Berikut adalah pertanyaan pemantik untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian pulang dari pasar dan melakukan diskusi kelompok, pernahkah terbersit dalam pikiran kalian? Mengapa ya bisa ada banyak varietas jeruk di dunia ini? Mulai dari jeruk manis, jeruk keprok, jeruk lemon, sampai ke jeruk nipis. Begitu pula dengan hewan peliharaan kita di rumah. Ada ras kucing, Maine Coon, Scottish Fold, Sphinx, dan lain-lain. Anjing juga begitu, ada ras Samoyed, Golden Retriever, Pomeranian, dan lain-lain juga. Menurut kalian ini terjadi karena apa ya? Pada pertemuan kali ini terdapat 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yaitu 10.9 tentang mendeskripsikan keanekaragaman hayati dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, dan 10.10 tentang mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati dengan menyajikan laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, TP 10.10 inilah yang menjadi dasar mengapa ibu meminta kalian melakukan observasi keanekaragaman hayati ke pasar. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada diri kalian melalui kegiatan ini adalah karakter mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam bahasa Inggris, keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversity. Sebelum kita mendeskripsikan tentang keanekaragaman hayati, sebaiknya kita pahami dulu tentang variasi. Seperti yang telah kalian pahami pada saat di pasar, bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sama persis.
Bahkan jika ada satu spesies sekalipun, pasti ada yang berukuran lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang warnanya pekat, ada yang warnanya pudar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai variasi. Mari kita gali lebih dalam bagaimana variasi tersebut bisa muncul. Hal ini berawal dari benda yang kita sebut sebagai gen. Gen ini adalah unit pewarisan sifat yang diturunkan dari parental atau induk ke filialnya atau keturunannya. Gen ini terdiri atas kumpulan dari banyak DNA mulai dari ratusan hingga jutaan DNA. Kumpulan gen ini akan bergabung membentuk kromosom. Manusia memiliki kurang lebih 20.000 sampai 25.000 kromosom yang letaknya berada di inti sel. Perbedaan jumlah kromosom inilah yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan spesies atau jenis makhluk hidup. Jumlah kromosom manusia jelas berbeda dengan jumlah kromosom ayam, bukan? Jika susunan gen diekspresikan ke dalam sifat fisik yang dapat dijangkau oleh panca indera, maka akan menimbulkan variasi fenotip individu. Contohnya adalah warna rambut, tinggi badan, dan bentuk mata. Namun, jika tidak diekspresikan, gen tersebut akan terus berada dalam diri organisme tersebut hingga akhirnya diwariskan ke keturunannya. Inilah yang kita sebut sebagai variasi genotip. Contohnya adalah pada golongan darah. Orang yang bergolongan darah A belum tentu hanya memiliki genotip IAIA. Bisa juga loh IAIO. Variasi fenotip dan genotip inilah yang menyebabkan suatu individu menjadi unik dan berbeda, bahkan diantarakan satu spesiesnya. Nah, koleksi keunikan inilah yang menjadi sumber daya genetik yang sangat luar biasa, yang kita kenal sebagai istilah plasma nutfah. Nah, pengertian plasma nutfah sendiri adalah bagian dari suatu massa organisme yang masih membawa sifat genetik aslinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa plasma nutfah ini adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan bahkan merakit sifat-sifat genetik dalam plasma nutfah tersebut untuk mendapatkan kultivar baru atau ras unggul melalui program pemuliaan. Nah, beberapa contoh dari program pemuliaan ini antara lain adalah banyaknya varietas-varietas hibrida dari berbagai tanaman padi untuk menghasilkan beras yang nasinya pulen, tahan musim, tahan hama, bahkan cepat panen. Oh iya, tahukah kalian bahwa semangka non-biji juga merupakan termasuk salah satu dari hasil pemuliaan loh? Yaitu dengan melakukan persilangan triploid sehingga menghasilkan hibrida steril. Setelah penjelasan yang cukup panjang, apakah kalian mulai dapat menemukan kata-kata kunci yang berperan dalam menyusun pengertian keanekaragaman hayati? Wah, tepat sekali. Terdapat 4 kata kunci. Yang pertama adalah kata variasi. Kemudian kata yang kedua adalah faktor genetik atau genotip. Yang ketiga faktor lingkungan. Dan yang keempat adalah ekspresi gen atau fenotip. Jadi dapat kita nyatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah variasi dari keberagaman makhluk hidup akibat adanya interaksi antara faktor genetik atau genotip dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap ekspresi gen atau fenotip. Loh Bu, kenapa faktor lingkungan juga berperan? Pertanyaan yang bagus. Menurut kalian, apa ya yang akan terjadi pada ras padi unggulan yang sawahnya tidak pernah dialiri air? Nah, kemungkinannya kalau tidak kurus, ya mati. Jadi, mau seunggul apapun suatu ras atau varietas, jika tidak didukung kondisi eksternal berupa faktor lingkungan yang baik, maka dapat berakibat pada kematian atau bahkan bisa jadi kepunahan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Untuk tujuan pembelajaran 10.10 yaitu tentang tingkatan keanekaragaman hayati akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan.